membahas tentang indeks global ya, yang kita mulai dari pembahasan indeks Dow Jones Amerika ya. Seperti yang kita lihat bahwa hari ini indeks Dow Jones tanggal 30 September ya, besok 1 Oktober. Jadi hari ini merupakan hari yang seru dan penentuan apakah dalam bulan ini indeks Dow Jones yang merupakan indeks utama dunia ini dapat ditutup dalam zona hijau atau enggak. Kita lihat dulu candle monthly-nya seperti apa ya. Seperti ini ya, merah panjang. Dan dalam beberapa hari ini memang ada pantulan dari zona demand daily ya, dari demand daily. Dan untuk hari ini kalau saya lihat merahnya cukup besar dengan volume cukup besar untuk bulan ini ya. Jadi menurut pandangan saya agak sulit bagi Dow Jones untuk ditutup dalam bentuk candle green ya, kecuali kalau hari ini terjadi bull yang luar biasa sehingga dia sampai close di atas 35.400an tembus, itu baru dia hijau. Seperti yang saya ulas minggu lalu bahwa sekalipun dia hijau, menurut saya dia akan masih membentuk candle bearish, yaitu candle hanging man ya. Kalau misalnya dia hijau sampai ini mentok, itu akan membentuk candle pin bar besar yang berada di atas, itu disebut hanging man, dan ekornya panjang di bawah. Itu adalah salah satu tanda yang menunjukkan potensi akan turun untuk candle berikutnya. Candle berikutnya kapan ya? Berarti bulan depan dan bulan-bulan depannya. Jadi menurut saya ada potensi Dow Jones bulan ini akan ditutup bearish, candle bearish, formasi bearish maksudnya ya. Kemudian kita lihat weekly-nya untuk Dow Jones juga minggu lalu sempat ada reversal yang cukup panjang, namun hari ini belum berhasil melanjutkan kenaikannya dalam minggu ini. Dan minggu ini sisa 1-2 hari itu adalah penentuan apakah Dow hari ini dapat menunjukkan kenaikan yang signifikan melebihi candle minggu yang lalu. Ya, saya kira mungkin butuh waktu beberapa minggu lagi baru ada potensi untuk lanjut naik. Mungkin 1-2 minggu kita lihat lagi. Sorry ya, sambil ngopi. So, kita lihat untuk daily-nya bagaimana kemarin. Nah, di dalam formasi daily lebih jelas ya, seperti yang saya gambar ini dalam fase downtrend line ya, 2 garis merah ini. Dan ini kalau kita tarik satu garis lagi, ya, ajaibnya trend line itu begitu ya. Nah, dia membentuk garis yang rapi kan, 1, 2, 3. Ternyata dia memang benar, dia mantul pas banget di area trend line dan demand area ya, sehingga dia mantul. Kemudian dalam minggu ini 1, 2, 3, 4 ya, dalam ini masih minggu lalu, dalam minggu ini lumayan bull ya, dia melanjutkan kenaikannya dari pantulan yang dari demand ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian dia seperti yang saya gambar minggu lalu, dia akan dihadang oleh resisten supply yang gede ya, gede-gede banget sih enggak, tapi lumayan ya. Dan juga ada trend line-nya, dan dia belum mampu menembus ini 1, 2, 3 hari yang lalu belum mampu menembus resisten trendline ini, juga moving average 20-nya. Dan kemudian ada rejection dan dibanting turun ke bawah. Sedangkan hari ini kemarin ditutup dalam bentuk candle doji ya, ada upaya naik tapi masih belum kuat. Dan hari ini kemarin ditutup doji. Kita lihat aja hari ini dan besok. Hari ini besok Jumat juga penting karena merupakan akhir minggu. Dan hari ini penting ya, karena kita akan lihat apakah ini dia kan low membentuk high ya kan. Kalau dari sisi sini kita lihat dia membentuk lower high, dan kalau di sini kita melihat apakah dalam beberapa hari ini si Dow mampu membentuk higher low atau tidak, karena doji ini kan candle yang masih belum menentukan arah, jadi masih bingung atau sama-sama kuatnya bull dan bear-nya.
Jadi kemarin kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil itu agak sideways atau kecil-kecil pergerakannya ya. Jadi mampukah membentuk higher low, mampu apa enggak? Ini belum terkonfirmasi karena belum ada candle lanjutannya yang mengkonfirmasi untuk dia bisa naik. Ya, jadi kemungkinan seperti itu masih dalam area penentuan. Kalaupun misalnya dia berhasil naik, masih ada halangan yang berupa supply area yang baru, ya, yaitu kira-kira di sini menurut saya. Anggaplah di kisaran sini ya, karena dia nggak terlalu clear areanya. Jadi kemungkinan dia akan menguji resisten 34.700-an. Kemudian kalau tidak kuat dia akan turun, kalau dia kuat dia akan membentuk higher high. Kalaupun dia membentuk higher high dan mampu membentuk higher high, ya betul, the next resisten yang akan dia uji adalah ini, kira-kira di 35.300-an. Jadi agak berat bagi Dow secara price action untuk kembali naik. Bukannya tidak bisa dan bukannya saya pesimis, tapi memerlukan momentum yang lumayan gede. Ya, jadi saya cuma lihat aja dari price actionnya sebetulnya. Jadi bukannya saya mau naik atau mau turun atau kok meramalkan yang kurang baik, itu enggak ya. Jadi ya secara keilmuan price action ya, secara fakta, yang pertama ini sudah dead cross. Ya, sudah dead cross dan penurunannya itu tajam, bread itu ya. Kemudian dia naik dan membentuk lower high, kemudian dibanting turun lagi, dan kelihatannya ini masih tidak terlalu kuat kalau menurut saya. Kemarin terbentuk doji karena dia masih ditopang oleh satu demand area yang ada di sini. Tapi ini sudah merupakan tes yang kedua kalinya nanti. That's why kenapa hari ini nanti penting. Kita lihat aja apakah demand area ini mampu mengangkat harga kembali ke atas atau setidaknya mungkin sideways dulu untuk mengumpulkan tenaga. Ya, jadi sideways dulu, kemudian baru mungkin bisa naik seperti ini. Jadi itu penting buat DJI hari ini, apakah dalam bulan ini dia bisa ditutup green atau tidak. Tapi menurut saya cukup sulit ya, cukup sulit, butuh momentum yang gede banget hari ini. Kalaupun dia hari ini naik, mau naik seberapa pertanyaannya. Dia paling banter separuh dari candle ini. Oke, let's say dia naiknya bisa full mentok mengajar si candle hijau ini, kemungkinan dia sampai sinilah. Ini sudah besar banget kenaikan 1 bulan bisa seperti itu. Wah, luar biasa ya. Ya siapa tahu bisa juga. Jadi kalaupun dia bisa naik lebih dari ini pun, dia akan membentuk candle yang namanya hanging man. Jadi menurut saya tetap harus hati-hati gitu. Dan yang kedua, kemarin volumenya masih merah dan membentuk doji ya. Itu kemudian untuk US 500. Makanya hari ini seru ya, siapa tahu ada pembalikan yang luar biasa ya. Pernah lah itu terjadi ya, cuman we don't know apakah kali ini akan terulang lagi. Sama S&P 500 ini pagi ini juga baru futuresnya dibuka dan merah, juga membentuk candle doji dan masih ditahan oleh area demand. Demand betul ya, dia mantul dari area demand ini, naik kena supply tidak kuat, turun masih ditahan oleh demand. Nah, ini adalah demand penting yang berpotensi untuk apakah hari ini dia bisa ngangkat lagi harga ke atas atau tidak. Kalaupun berhasil keangkat hari ini, terbentuk lagi supply area di dekat sini. Jadi PR-nya masih banyak. Dia akan ditantang oleh area ini 4.419. Dan menurut saya kemungkinan cukup besar dia akan masih belum terlalu kuat untuk melawan area ini. Ya, apalagi nanti mungkin move average-nya turun ke bawah. Dan kemudian ini MA50-nya mana? Oh ya, dan baru mulai akan dead cross untuk S&P daily-nya ya. Untuk monthly dan weekly-nya juga mirip dengan ini, dengan DJI.
merahnya gede banget ini kalau weekly-nya. Dan kemarin pantulannya ini membentuk pin bar, mirip pin bar memang, tapi pin bar kalau terlalu besar itu nggak proporsional. Jadi gimana ya, pin bar yang tidak proporsional itu ya jadinya menurut saya bukan pin bar dan mungkin tidak terlalu valid, walaupun ini kelihatannya pin bar rejection besar, ekornya panjang di atas, kemudian dia lemas lagi. Kalau nggak saya sudah jelasin ini minggu yang lalu ya. Masih membingungkan, jadi masih pin barnya ini belum terlalu konfirmasi. Coba Anda lihat lagi video saya minggu lalu, nggak sampai seminggu sih, karena ya untuk indeks dunia saya buat videonya ini relatif tergantung dari kondisi marketnya. Dan untuk monthly, karena yang menahan dia harusnya ini adalah support monthly, baru dia agak kuat, tapi dia hanya ditopang oleh support daily dan candle merahnya dan juga volumenya cukup gede. Jadi menurut saya agak berat kalau bulan ini dia mau close gain. Ya, jadi itu kembali lagi kita ke daily. Menurut saya ada kemungkinan kalau misalnya hari ini ya, ini futuresnya udah mulai merah lagi. Kalau misalnya hari ini ditutup jebol dari demand area ini, ya, saya kira dalam minggu depan atau 1-2 minggu mungkin ada potensi akan tes moving average 200. Jadi mungkin saja moving average 200-nya ini akan sampai ke area sini lah kira-kira. Ya kira-kira ya, ini kemarin saya, ini bukan moving average yang asli. Nah asli prediksi sampai situ. Kalau misalnya dua tahanan ini dicoba, ya moga-moga tidak. Dan kita lihat lagi untuk DE 30, DE 40 sekarang ya, DE 40 DEX. Nah DEX secara daily juga sudah dead cross, dan kita lihat yang nahan di bawah demand-nya tidak ada. Ada kemungkinan besar dia akan tes moving average 200, dan yang terbentuk di sini malah supply daily. Kemudian ini sudah dead cross. Ya, kemudian dan kemarin juga ditutup doji mirip sama Amerika. Kita lihat dulu weekly-nya juga merah dan dia membentuk bukan pin bar, ada rejection di bawah. Support yang mungkin yang reject ini demand daily atau HAM. Jadi saya tidak melihat ada support yang kuat di weekly-nya yang membuat di harga bisa terreject ke atas. Dan Y nggak terlalu kuat kan, karena bukan supply daily, bukan demand dari weekly, dan juga bukan moving average dari weekly. Moving average weekly-nya yang pertama ya moving average 20 udah, dan waktu dia berusaha menembus ke atas lagi nggak berhasil, terus minggu lalu di atas, kemudian ditutup lagi dibanding turun lagi ke bawah, dan volumenya lumayan walaupun nggak sebesar minggu lalu. Untuk monthly bagaimana? Nah monthly-nya juga merah, menurut saya juga ada kemungkinan besar bulan ini akan di close merah. Itu untuk DE 40. Kita lihat sebentar lagi daily-nya. Ya, daily-nya seperti ini ya. Menurut saya hari ini ada kemungkinan lanjut turun ke moving average 200. Kalaupun dia hari ini bisa berhasil naik, hari ini kemungkinan akan ditahan oleh supply area kira-kira 15.586, kemudian terancam untuk turun lagi. Ya. Karena kemarin volume yang hijau gede ini hanya mampu ngangkat sampai segini aja, belum tidak bisa maksimal ya. Tapi tanda-tanda yang lain adalah dia bisa membentuk sedikit higher low, ya. Menarik, apakah dia bisa lanjut naik ke atas dan membentuk another higher high. Tapi kalau dia membentuk another higher high, berarti dia harus nembus area kotak merah ini dulu, baru dia membentuk higher high, kemudian baru bisa naik ke atas. Tapi apakah bisa? Ini serunya di situ ya. Ya kita tonton aja. Kemudian ada HSI. So menurut saya bagi Anda yang masih trading indeks Amerika dan Jerman DAX, menurut saya posisi sell masih preferable.
menurut saya ya. Untuk HSI juga mirip, enggak sih ya, dia sudah turun banget sejak bulan 7 yang lalu sih ya untuk HSI dan China. HSI masih belum mampu menjebol supply area ini ya. Kita lihat sudah dites berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita lihat aja seru apakah dia bisa menembus area yang kotak merah ini. Menurut saya, kalaupun dia bisa nembus, kemungkinan dia akan dites oleh moving average 20, dimana kemungkinan moving average 20 itu nanti akan turun sampai ke sini kira-kira. Jadi setara posisinya dengan supply area merah ini, dan kemungkinan kalau misalnya kena area ini dia akan lanjut turun lagi, kecuali kalau dia bisa break out dari moving average 20 nya atau supply area ini. Sedangkan ini support weekly yang sudah dijebol ini, yang garis bintik hijau ini aja belum mampu ditembus ya. Ini PR yang pertama, baru ini yang kedua. So, menurut saya untuk HSI pun kelihatannya masih sideways dari sini, dan menurut saya ini belum menunjukkan sebuah kekuatan untuk naik ya. Apalagi untuk berubah haluan menjadi uptrend, saya kira mungkin agak berat. Jadi menurut saya dia akan gini sampai segitu, dia kena resisten turun. Bisa jadi juga kena resistennya di sini baru turun, bisa aja. So along with go ya untuk HSI, apalagi masih ada kasus Evergrande yang belum beres. Tapi apapun itu, market bisa saja terjadi keajaiban yang kita tidak tahu ya, karena yang mengendalikan market bukan kita cuma bisa baca aja dari price actionnya dan dari berbagai macam petunjuk visual yang bisa kita pantau ya. Dan juga ini yang kedua ya, ini baru kelihatan nih. Jadi yang pertama dia kena resisten supply yang belum juga tembus, kena resisten weekly yang belum juga tembus, kemudian kena resisten trendline ya. Hari ini 1-2 hari ini kena resisten trendline dan ada rejection dari atas, jebret, dan kemarin masih ditutup merah ya, so masih belum terlalu strong. Kemudian untuk China 50 kita lihat dia berusaha untuk golden cross ya. Apakah dia mampu membentuk golden cross ya, bisa saja, tapi kita tunggu apakah dia mampu mantul lagi dari demand area ini. Ini supply-nya sudah dijebol ya, dan kemudian terbentuklah demand kecil. Masih lebih bagus dari Hang Seng, walaupun dua saham ini biasanya pergerakannya mirip ya, tapi kita lihat aja. Tapi kalau menurut saya masih akan sideways di bawah dulu, baru kemudian nanti ada arah penentuan apakah dia lanjut naik atau tidak ya. Jadi menurut saya belum terlalu kuat. Oh ya, lupa tadi HSI belum kita lihat monthly-nya ya. HSI kita lihat dulu weekly lah. Weekly-nya ini mulai hijau ya, mulai hijau doji. Kita lihat apakah hari ini dia bisa membentuk hijau yang sama tingginya dengan merah yang ini. Kalau dia bisa membentuk hijau yang sama dengan candle sebelumnya, berarti ada kemungkinan tanda yang cukup lumayan membentuk twister bottom ya. Berarti two bar reversal yang ada di bottom, dan mungkin itu adalah tanda awal mulai market HSI bangkit ke atas. Itu kalau weekly ya. Kalau monthly, nah saudara-saudara ya, kalau monthly ini support weekly nih, kotak hijau ini itu sudah dijebol bread, walaupun belum jebol-jebol karena belum close di bawah candle ini. So belum close di bawah kotak hijau ini, so baru jebol 50% lah ini supply daily-nya, weekly-nya. Dan juga ini adalah demand monthly-nya, dan ini adalah tahanan juga secara monthly. Ini juga sudah diambrolin
50%-an. Ya, ini adalah apa? Demand monthly. Ya, seru juga hari ini. Apakah HSI bulan ini dapat di close di bawah sini? Maksud saya apakah dapat close hijau? Karena dia juga mandolnya dari MA 200-nya monthly. Dekat walaupun belum kesentuh ya. Belum sih ya. Sebentar, ini kamera saya. Oh, belum, jauh saudara ya. Jadi ini masih menguji demand monthly. Apakah akan jebol ataukah terpantul ke atas? So itu untuk ASI dan China. Kemudian kita akan lihat oh ya, China tadi belum selesai ya. China A50. China A50 itu daily ya. Menurut saya belum kuat. Weekly-nya, wah, weekly-nya lumayan ya. Mirip pin bar ini. Jadi apakah dalam minggu ini bisa close lumayan agak tinggi, setidaknya mungkin sama dengan area ini atau tidak? Kalau misalnya bisa close sama, lumayan ada kemungkinan minggu depan akan berusaha untuk naik setidaknya sampai ke MA20 ini. Kemudian untuk monthly-nya ya ditutup lumayan lebih baik daripada HSI. Hijaunya juga volumenya lumayan. Jadi tapi saya belum melihat ada support kuat yang menahannya. Oh sorry, ada ya, lumayan ini kena support monthly. Nah, tinggal nanti apakah dia kuat untuk lanjut naik ke atas atau tidak, dan apakah hari ini tetap dia bisa mempertahankan hijau untuk bulan ini atau malah jebol merah ke bawah. Tapi saya kira kemungkinan masih hijau, tapi mungkin ada subuhnya di atas untuk monthly ya. So itu China. Tapi kalau dilihat dari daily-nya kelihatannya hari ini belum bisa naik kelihatannya ya. Ya kita pantau aja, itu kan analisa kita. So untuk China masih berada di tengah-tengah menurut saya. Hang Seng lebih parah ya. Kemudian kita lihat untuk Indonesia. Indonesia cukup lumayan saya lihat. Nah, dia sudah breakout dari resisten supply ini. Jadi saya hapus. Tapi menurut saya masih cenderung sideways. Dan ini resisten ini juga sudah di break 6142, dan kemungkinan hari ini dia akan retest yang kedua. Ini satu ya, kemungkinan dia akan retest yang kedua. Resisten 6175-an. Jadi kalau misalnya momentumnya hari ini kuat ya, dia sudah membentuk higher low juga. Ini higher low, tapi ini daily ya, higher low ya, bisa aja sih akan lanjut ke resisten yang berikutnya yaitu 6206 ya. Moga-moga aja sehingga saham-saham pilihan saya pun juga, saham-saham pilihan kita ya juga bisa naik. Tentunya itu yang kita harapkan. Namun overall masih ada 1, 2, 3 resisten yang menghadang. So let's see apakah hari ini bisa ditutup hijau lagi atau malah kepantul dari salah satu dari resisten yang menghadang ini. So itu teman-teman untuk pantauan indeks global hari ini. So moga-moga bisa menjadi tontonan yang seru dan bisa menjadi petunjuk bagi Anda yang trading istimewa indeks, dan kemudian juga bagi Anda yang trading saham Indonesia itu boleh menjadi petunjuk untuk arah IHSG dan juga menentukan sikap kita, apakah kita bisa lebih agresif atau less agresif untuk trading saham Indonesia ya, karena indeks ini akan mempengaruhi secara keseluruhan saham-saham yang ada di dalamnya. Itu sebabnya pembahasan saham indeks ini menurut saya penting sekali. Begitu teman-teman ya, sampai jumpa di episode berikutnya dan salam profit. Terima kasih.